Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja di rumah. Kita kembali melaksanakan e-learning untuk perkuliahan di Teknik Industri Universitas Sari Mulia. Hari ini kita berada di kuliah Sistem Lingkungan Industri. Materi pertama kita adalah dampak industri terhadap lingkungan. Sekali lagi, materi PowerPoint dalam bentuk PDF itu bisa di-download di e-learning. Kemudian video perkuliahan ini bisa dilihat di YouTube ya. Oke, dampak industri ya. Dampak itu sendiri merupakan perubahan terhadap yang terjadi karena suatu aktivitas. Jadi beberapa parameter dari sebelum dan sesudahnya dia mempunyai perubahan baik secara alamiah, biologis dan lain-lain. Sedangkan industri adalah kegiatan dari satu sistem perekonomian atau sistem mata pencarian, usaha manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat. Jadi ada suatu proses untuk menggabungkan atau mengolah bahan baku menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat. Ini dari segi definisi tidak perlu dihafal tapi dipahami saja ya. Dampaknya tentu ada hal yang positif dan ada yang negatif dari suatu kegiatan atau aktivitas. Beberapa contoh misalnya dampak dari pembangunan industri, alih fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya berupa pertanian atau hutan dan sebagainya berubah menjadi lahan industri atau lahan perumahan dan sebagainya. Di situ sudah terlihat adanya perubahan fungsi lahan. Berikutnya yang sering kita lihat atau sering kita dengar adalah pencemaran lingkungan. Jadi karena adanya aktivitas industri, maka lingkungan itu juga mengalami perubahan. Misalnya adanya unsur-unsur lain yang mengotori atau merubah struktur komposisi air, udara dan lain-lain ya. Umumnya kualitas udara dan air akan berkurang sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya ya. Kalau untuk mau dipakai lagi si air dan udara ini juga memerlukan suatu proses tertentu untuk mengembalikan dia sesuai dengan fungsi dan kadar kesehatannya ya. Yang ketiga yang dampaknya yang bisa kita rasakan adalah perubahan sosial dan perekonomian. Yang berubah misalnya sistem sosial atau kemasyarakatan, nilai dan pola perilaku. Karena adanya industri di situ, banyak orang terlibat, maka adanya pergeseran nilai dan pola perilaku dari masyarakat di mana industri itu berada. Pada kuliah ini kami berikan suatu contoh kasus saja, studi kasus untuk suatu perusahaan di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Ini kami ambil dari jurnal dari Vitaria Apriliasari dan Sri Rahayu di tahun 2014. Oke, di sini akan kita bahas apa sih dampak dari industri perusahaan ini terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di Kota Waringin Barat. Dari namanya kita lihat bahwa dia namanya tadi Korindo ya, Korindo di sini, jadi dia merupakan gabungan dari perusahaan dari Korea Selatan dari tahun 79 atau 80 ya. Dan di saat-saat itu, di tahun-tahun tersebut, produksi yang menjadi primadona adalah kayu lapis, dan perusahaan itu juga memproduksi bahan-bahan lain yang mendukung produksi industri kayu seperti resin, formalin dan sebagainya. Karena dia merupakan kerjasama dengan luar negeri, dia berskala besar dan berteknologi maju.
hasilnya sebagian diekspor, tenaga kerjanya lumayan banyak, sekitar 1.500-an orang ya. Lanjut. Lokasinya berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Pangkalan Bun. Dari segi tata ruang wilayah, ternyata Pangkalan Bun itu menjadi kawasan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata. Jadi dari segi tata ruang rencana tata ruang dia sudah sesuai dengan peruntukan. Dampaknya dengan adanya perusahaan ini, kota itu menjadi berkembang. Dari segi letak lokasi perusahaan, dia terletak di dekat kawasan permukiman. Mungkin ini tujuannya untuk mempermudah akses dari pegawai perusahaan tersebut, atau juga dengan adanya perusahaan tersebut di sekitarnya tumbuh rumah-rumah atau perumahan ya untuk mendukung kegiatan perusahaan itu ya, untuk ditempati oleh pegawainya. Nah, kawasannya menjadi sangat terpadat di kota Pangkalan Bun pada waktu itu. Ini karakteristik dari industri mereka. Jadi sudah berteknologi maju, modalnya besar ya. Lokasinya berdekatan dengan sungai untuk memudahkan bahan baku kayu ya. Jadi seperti Anda tahu bahwa kayu itu dilarutkan, kemudian dimasukkan ke perusahaan, kemudian diolah keluar menjadi bahan yang setengah jadi. Tenaga kerja yang cukup banyak, 1.500 orang pada tahun 2013. Bahan bakunya karena di daerah Kalimantan Tengah, maka banyak bahan baku kayu dari hutan-hutan sekitar. Kemudian hasilnya adalah bahan setengah jadi berupa kayu lapis dan sebagainya. Hasilnya sebagian diproduksi yang di luar negeri ya, seperti Asia dan sebagian di Eropa. Kemudian untuk pengolahan limbahnya sudah terdapat pengolahan limbah. Nah, ini dari studi yang sudah dilakukan oleh Vitaria Apriliasari di tahun 2014, maka dia melakukan survei di beberapa orang responden penduduk ya, akan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah berdirinya atau beroperasinya perusahaan ini. Oke, di sini dari segi pendidikan ya, penggunaan lahan untuk pendidikan di sini bertambah penggunaan lahannya. Di sini kita lihat perubahan lahannya semakin meningkat. Yang sebelumnya tidak ada lahan untuk fasilitas kesehatan menjadi ada. Kemudian faktor peribadatan bertambah. Perkantornya tetap ya, karena dia ya mungkin kantor pemerintahan saja. Permukimannya bertambah pesat ya. Bertambah 45 hektar dan sekian. Industri awalnya 0 menjadi ada karena ada perusahaan itu. Pemakaman menjadi ada, perlengkapan olahraga dan sebagainya juga semakin diperbanyak. Tapi di sisi lain hutan yang berkurang ya, dari 252 hektar turun 59 hektar, mungkin karena dipakai oleh perusahaan tersebut ya. Rawanya juga berkurang, berubah alih menjadi permukiman mungkin ya. Tegalan atau sawah berkurang juga ya sebelum dan sesudah ini, ada pengurangan. Nah, jadi inilah dampak kerja perusahaan terhadap penggunaan lahan di daerah Pangkalan Bun. Ada positif dan negatifnya. Fasilitas bertambah tapi lahan hutan dan alam menjadi berkurang. Kita lanjut di video berikutnya.